Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Raffi dari 11 IK 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942, lebih tepatnya pada tanggal 11 Januari lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Pasukan Hindia Belanda tidak mampu menahan kekuatan Jepang sehingga mereka terpukul mundur. Nampaknya, kedatangan Jepang di Indonesia mendapat sambutan yang beragam dari para tokoh pergerakan nasional. Beberapa tokoh seperti Samratulangi, M. H. Tamrin, dan Sutarjo bersikap baik hati menerima mereka. Karena Jepang ada unsur fasisme di dalamnya. Ada juga tokoh yang menyambut baik kedatangan Jepang di Indonesia, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Penguasaan Jepang di Indonesia. Jepang menguasai Indonesia diawali dari menduduki Tarakan pada 10 Januari 1942, kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Pada Februari 1942, menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Bagi Jepang, Palembang bukanlah tempat yang sangat strategis bagi mereka. Hal ini dikarenakan letak Palembang di antara Batavia sebagai pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang merupakan pusat kedudukan Inggris. 3. Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian ke Indramayu, Kragan, Rembang, dan Tuban. 5 Maret 1942, Jepang menyerang Batavia. 8 Maret 1942, Jepang menyerang Bandung dan berhasil mendudukinya setelah Belanda menyerang Panglima Jepang Imura. 6. Sehingga sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Tepat 78 tahun yang lalu, Jepang mengakhiri kekuasaan Belanda selama lebih dari 1 abad. Pada 8 Maret 1942, di rumah dinas seorang perwira di kawasan landasan udara Kalijati, Subang. Untuk memenangkan hati rakyat Indonesia, Jepang melakukan berbagai propaganda, seperti menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia atau disebut Hakko Ichi. 2. Melancarkan semboyan 3A, Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. 3. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. 4. Menarik simpati umat Islam untuk pergi haji. 5. Menarik simpati organisasi Islam MIAI. 6. Melancarkan politik dumping. 7. Tokoh nasional diajak bergabung dengan Jepang. Jepang pun membentuk badan-badan kerjasama sebagai berikut. 1. Ada Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. 2. Ada Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Berikut kebijakan-kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi. 1. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk kepentingan perang, sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah dipakai demi industri yang mendukung mesin perang. 2. Jepang memberikan sanksi pelanggaran yang sangat berat, serta pengawasan yang diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. 3. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, atau disebut memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Konsekuensinya, tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan Jepang. Jepang menerapkan kebijakan Romusha. Romusha merupakan kerja paksa atau tanpa dibayar. Pada zaman pendudukan Jepang, Romusha dibentuk dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua tempat persembunyian. Kebijakan pemerintah pada pendudukan Jepang pada bidang sosial antara lain berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk
masuk jadi anggota organisasi militer maupun semi militer yang dibentuk Jepang.